Selamat pagi teman-teman dan Bapak dan Ibu Guru. Saya Guru Tauruk dari kelas 72 sekolah di IPK. Saya akan menjelaskan PAT Biologi, Fisika, dan Agama. Kita pada Kejadian 1 ayat 28, manusia diberi kuasa untuk menaklukkan bumi, agar bumi itu tetap baik, indah, dan terpelihara ekosistemnya. Kata kuasa untuk menaklukkan bumi disalahartikan oleh manusia, sehingga sebagian dari ekosistem di bumi sudah bergeser ke arah yang lebih mengkhawatirkan. Salah satunya adalah terjadi pencemaran atas bumi. Pencemaran dapat diakibatkan oleh 1. Bahan pencemaran udara atau polutan yang disebabkan oleh gas CO dan CO2. Gas CO atau karbon monoksida timbul akibat proses pembakaran yang tidak sempurna yang terjadi pada mesin, seperti mobil, motor, dan mesin industri. CO2 atau karbon monoksida berasal dari pembakaran hutan, industri, pesawat terbang, pesawat luar angkasa, dan mesin-mesin lainnya. CO2 memiliki toleransi 0,0035%. Apabila tidak segera diubah oleh tumbuhan atau tanaman menjadi oksigen, maka dapat menyebabkan terbentuknya gas rumah kaca, yang efeknya dapat meningkatkan pemanasan global atau suhu bumi, atau sering disebut global warming. Ini bumi. Ini gas CO dan gas CO2 yang menyelimuti bumi. Sinar matahari turun ke bumi lalu terpantul karena ada gas CO dan gas CO2 yang menyelimuti bumi. Terjadi pemanasan di permukaan bumi. Itulah penyebabnya sinar matahari tidak menyerap ke bumi. Terjadi pemanasan disebut efek rumah kaca. Lalu suhu bumi meningkat. Itulah penyebabnya musim panas dan musim kemarau. Ini juga merupakan salah satu efek pencemaran udara yang menyebabkan perubahan iklim di Indonesia. Yang kedua, polutan yang disebabkan oleh gas belerang berupa SO, SO2, dan SO3 dihasilkan oleh pembakaran minyak bumi, batu bara, dan gunung meletus. Apabila gas belerang bereaksi dengan nitrogen dioksida atau NO2, NO3, dan uap air akan membentuk awan, lalu mengalami kondensasi, maka akan turun hujan asam. Air hujan asam tidak baik untuk tanaman dan hewan, dapat mengakibatkan menurunnya produksi pangan. Yang ketiga, polutan yang disebabkan oleh CFC atau klorofluorokarbon. Gas CFC ini terdapat di parfum, airspray, AC, dan lemari es. Tapi gas CFC jika digunakan secara massal di seluruh dunia, seperti untuk airspray, parfum, freon AC, gas CFC bereaksi dengan lapisan ozon atau O3 yang dikenal sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet, maka akan terbentuk lubang yang disebut lubang ozon. Sinar matahari yang mengandung ultraviolet langsung menembus bumi melalui lubang ozon, dapat mengakibatkan tumbuhan menjadi kerdil, mutasi genetik, kanker kulit, matinya ganggang, dan mikroorganisme. Keempat, polutan yang disebabkan oleh gas-gas lainnya, yaitu yang disebabkan oleh bau dari sampah membusuk, dari selokan yang tersumbat, dari bangkai binatang, debu, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran udara. Saya ambil contoh untuk proses perubahan iklim yang terjadi di Indonesia adalah akibat dari erupsi vulkanik atau letusan gunung berapi. Isi bumi terdiri dari lapisan yang paling bawah adalah inti dalam, dan lapisan di atasnya adalah inti luar, dan mantel. Dan yang paling atas adalah lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi dan mantel biasa kita sebut lempeng. Lempeng ada dua, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Biasanya lebih berat adalah lempeng samudra. Jika lempeng benua dan lempeng samudra bertabrakan, lempeng samudra akan turun ke bawah dan akan membuat lembah atau yang biasa kita sebut palu. Jika lempeng benua dan lempeng samudra bertabrakannya di daratan, lempeng akan menekan ke atas dan membentuk gunung atau bukit-bukit. Dan apabila lempeng samudra dan lempeng benua bertabrakan di laut, lempeng samudra akan menekan ke atas dan membentuk bukit-bukit vulkanik dan pulau-pulau vulkanik. Ini proses terjadinya erupsi. Di dalam inti bumi terdapat cairan yang sangat panas, biasa disebut magma. Magma panasnya melebihi 1000 derajat Celcius, dan magma membakari batu-batuan. Batu-batuan mengeluarkan gas. Gas yang bertekanan tinggi sehingga bisa membawa magma keluar dan menyebabkan erupsi. Akibat dari erupsi ada lahar panas, partikel-partikel kecil, dan gas, yaitu gas CO, gas CO2, gas SO2, gas NO2, dan gas H2S. Inilah penyebab dari pencemaran udara dan perubahan iklim.
Dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung berapi. 1. Tercemarnya udara dengan abu gunung berapi yang mengandung bermacam-macam gas seperti SO2 atau sulfur dioksida, H2S atau hidrogen sulfida, NO2 atau nitrogen yang meracuni makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. 2. Semua aktivitas penduduk di sekitarnya lumpuh termasuk kegiatan ekonomi. 3. Lahar panas membuat hutan di sekitar gunung rusak terbakar. Ini berarti ekosistem alamiah hutan terancam. 4. Hujan debu yang menghalangi pandangan dan mencemari udara sekitar yang menjadi penyebab pemanasan global. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami dampak perubahan iklim adalah Desa di Gayo, di Aceh di dataran tinggi. Petani kopi di Gayo, Aceh mengalami penurunan panen hingga 30% tahun 2017. Penyebabnya adalah perubahan iklim, yaitu pemanasan global. Itu nyata dirasakan oleh petani kopi di Gayo. Keluhan 1. Ada hama kopi Hydrotenemus hampel yang sering disebut bean borer atau pengebor biji kopi. Tadinya tidak bisa hidup di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Tapi karena cuaca yang menghangat, ada perubahan. Hama itu bisa hidup di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Tempat umumnya kopi Gayo tumbuh. Jadi peningkatan suhu itu mempengaruhi hasil panen kopi. Keluhan kedua, perubahan iklim juga terlihat dari perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi petani, yaitu perkembangan bunga kopi. Dengan cuaca itu berubah. Biasanya di pertengahan tahun itu semestinya hujan, tapi justru panas. Jadi banyak buah yang kosong. Di sisi lain, pada saat panen kopi yang seharusnya cuaca panas, ternyata turun hujan terus-menerus sehingga biji kopi tidak bisa dijemur dengan baik. Ini berdampak pada kopi jenis Arabica yang tumbuh di dataran tinggi. Upaya penduduk untuk mengatasinya adalah membuka lahan baru untuk membuka kebun baru. Kebun lama yang sudah meranggas itu ditinggalkan. Dalam hal ini saya tidak sependapat dengan metode yang dilakukan penduduk setempat. Pendapat saya, 1. Mempelajari perubahan cuaca. Kapan perubahan saat musim hujan dan kapan perubahan saat musim panas. Sehingga hasil panen kopi tetap banyak, tapi waktunya yang berubah. 2. Membiarkan kopi Arabica dengan perbaikan genetis untuk dapat bertahan hidup dengan kondisi yang baru, sehingga dapat beradaptasi dengan iklim yang baru. Daerah lainnya yang terdampak dengan perubahan iklim adalah 1. Jakarta akan tenggelam oleh karena perubahan iklim. Curah hujan di Jakarta jadi lebih tinggi. 2. Bencana banjir dan longsor di Bengkulu tanggal 26 sampai 27 April 2019. Ini disebut bencana hidrometeorologi atau bencana terkait iklim. 3. Bencana kebakaran hutan dan tanah longsor yang terjadi di Kampung Cimapak, Desa Sinar Resmi, Sukabumi, Jawa Barat pada 31 Desember 2018. Ini termasuk dalam bencana antropogenik atau akibat aktivitas manusia dan hidrometeorologi. Menanggulangi pencemaran yang mengakibatkan perubahan iklim, gagasan saya adalah selain kita menanam pohon, membersihkan sampah di lingkungan, dan mengurangi penggunaan plastik, yang paling sangat berpengaruh dalam pencemaran yang menyebabkan perubahan iklim adalah membatasi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara, dan menggantikannya dengan energi terbarukan yang lebih bersih. Mengurangi emisi CO2 sampai 50% dari kendaraan dengan menggunakan kendaraan bertenaga listrik. Energi terbarukan itu seperti tenaga angin atau kincir, lalu tenaga surya atau matahari, dan tenaga air, dan panas bumi, dan biodiesel. Semua energi terbarukan tersebut sangat melimpah di Indonesia, yang dapat dirubah menjadi energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran, sehingga perubahan iklim dapat dicegah di Indonesia. Dengan begitu, firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 15 untuk mengusahakan dan memelihara taman atau bumi sudah kita lakukan dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih. Tugas PT ini saya persembahkan buat kemuliaan Tuhan, dan saya dedikasikan kepada orang tua dan guru saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.